Shalom, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kemarin kita masih ada ibadah wanita, kita bisa ada renungan kembali. Jadi kalau ada ibadah kita tidak ada renungan karena cukup kita datang ke ibadah saja. Kita bisa mendapatkan kekuatan baru. Oke, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan berikan kekuatan buat kami yang lemah. Tuhan kau memberikan kesembuhan bagi kami yang sakit. Tuhan berperkaralah Engkau dalam hidup kami. Nyatakan kuasa-Mu. Kami ingin sembuh, kami ingin pulih. Haleluya, amin. Oke, kita masuk di dalam hari yang ketiga ya menurut renungan yang terambil di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Saya bacakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, mungkin semuanya di sini ya. Dengan keadaan yang seperti ini, sepi ya. Jualannya sepi. Apalagi khususnya kita yang ada kita ini tinggal di lereng gunung. Jadi kita pasti kedinginan. Mungkin ada yang di pendengar yang lain di rumahnya di tempat yang berdempetan, berarti Anda kepanasan. Nah, kadang-kadang itu pagi dingin, malamnya panas. Itu terus begitu. Jadi cuaca tidak menentu. Banyak menimbulkan bakteri dan virus sehingga sakit penyakit. Aduh, mengalami hal-hal seperti aku mengalami seperti ini. Bapak Gembala, aku mengalami seperti ini. Iya. Ya, inilah keadaan dunia ini ya. Tapi ayat firman Tuhan ini harus jadi fondasi yang kuat dalam hidup kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mau tidak mau kita harus bergembira. Loh, Pak Gembala kok disuruh bergembira toh? Saya ini habis disakiti hati saya. Anak saya sakit. Yang lain kasus, usaha saya ini kok belum berhasil. Ya kalau kita mau lihat dunia ini ya memang seperti itu. Tetapi apakah kegembiraan ini dari faktor eksternal? Bukan, firman Tuhan sudah jelas katakan. Bukan, keadaan di luar bergembira akan menentukan hatimu yang bergembira. Enggak gitu juga keles firmannya. Firmannya itu dari dalam menuju keluar. Hati yang gembira itu kan menunjukkan kita. Bukan kita merespon keadaan. Tapi apapun yang terjadi, kita harus menyalakan hati yang gembira. Seperti itu. Jadi api untuk bergembira ini harus ada di hati kita, berkobar-kobar. Baru dia akan menyelesaikan persoalan yang ada di luar. Bukan kita karena keadaan dari luar terus kemudian baru kita bergembira. Itu orang lain juga bisa merasakan seperti itu. Semua orang juga merasakan seperti itu. Terus kalau situasinya tidak baik,
harus bersedih. Kita harus ingat loh ya. Ingat benar. Bahwa sumber utama penyakit itu dari mana? Ya, betul, dari pikiran. Loh kan dari dalam pikiran yang memikirkan apa? Situasi di luar. Iya. Tapi respon kita tidak baik. Jadinya kita tidak bergembira, pikiran kita mulai puyeng. Pikiran itu berasal dari mana? Hati yang merasakan kesakitan, hati yang merasakan sedih, hati yang merasakan cemas, hati yang merasa ketakutan. Ya kan? Sehingga akhirnya badan ini jadi semakin drop, stres. Nah, maka firman Tuhan ini yang dibetulkan utama bukan kita lihat di luar, tapi kita lihat yang di dalam, kita yang mengendalikan di dalam. Di dalam harus kita kendalikan, ini kan tombol on off-nya kan di kita, remote hati gembira kan kita. Kalau kita tidak ingin bergembira, ya tidak ingin bergembira. Tapi kalau kita ingin bergembira aja, I don't care about you. Aku gak peduli tentang kamu menjelekan aku atau kamu. Semua opini orang kan belum tentu akan membuat kita itu berubah derajatnya. Enggak. Mereka hanya bumbu-bumbu kecil. Tergantung kita merespon apa enggak. Kalau kita merespon tetap bergembira, bersemangat, itu beda lagi. Justru kita jadi semakin lebih baik. Kita lihat ya, faktor hati yang gembira ini menurut penelitian dokter aja ya. Hati yang gembira itu bisa membuat hormon di dalam tubuh kita itu, contoh hormon bahagia dalam tubuh kita itu benar-benar aktif seperti dopamin, serotonin, oksitosin, endorfin. Itu akan aktif, dia akan memproduksi hal yang baik, hal-hal gembira. Itu bisa membuat, ingat lo ya, tadi ya, dopamin, serotonin, oksitosin, endorfin. Apa sih itu Bapak Gembala? Kok sulit? Ya ini sekedar informasi aja, enggak usah dipikirkan. Ini cuman saya hanya menjelaskan. Itu bisa membuat kita metabolismenya itu bagus. Metabolisme itu apa? Memproses makanan yang kita makan itu menjadi energi. Energi itu buat apa? Buat makan, minum, beraktivitas, bernafas, dan lain sebagainya. Itu tubuh kita itu bisa berjalan secara normal. Tubuh kita bisa, kalau normal itu namanya sehat. Jadi ketika kita mulai bahagia, hormon-hormon itu akan diaktifkan semuanya. Dampaknya metabolisme tubuh kita itu bisa baik. Reproduksi baik, suasana baik, tumbuh kembangnya baik, berpikirnya jadi baik, segala sesuatunya itu jadi baik. Ini keren sekali loh. Hanya gara-gara hati yang gembira itu bisa mempengaruhi apapun di dalam kehidupan kita. Ini cuman hati yang gembira, apalagi ditambahi semangat tadi. Hati yang gembira itu adalah obat yang paling manjur. Berarti bagaimana? Nah, kita cocokkan tadi dengan tadi. Oh, ketika hati yang gembira mengaktifkan hormon-hormon tadi, hormon-hormon yang baik, sehingga kerja semua di dalam tubuh kita baik. Apakah
Sesuai dengan firman Tuhan, oke kita ikuti. Kita baca lagi ya, tadi firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Benar sesuai dengan ilmu pengetahuan. Karena hati yang gembira, ternyata ini merupakan obat yang sangat bagus. Hati yang gembira lebih daripada obat yang dijual, diproduksi oleh pabrik tertentu, terus kemudian dijual di apotek atau dokter spesialis atau rumah sakit. Hati yang gembira ini lebih. Makanya kenapa ya? Suatu waktu, ini sebuah kisah ya, nyata ya. Seorang dokter kemudian sudah melakukan yang terbaik. Kemudian beliau telepon kepada saya. Pak Pendeta, tolong dilayani kamar ini dan ini. Terus kemudian sudah minta izin ke pasiennya. Monggo dilayani. Mari dilayani. Seperti itu. Kenapa kalau waktu mentok itu kok datangnya ke pendeta? Itulah yang terjadi. Pendeta akan mengkhotbahkan sesuatu agar semangatnya kembali ada. Pengharapannya jadi ada. Mau alat secanggih apapun, kalau dia itu letih lesu, tidak ada semangat untuk makan, tidak ada semangat untuk hidup, hatinya tidak bisa punya pengharapan gembira untuk hidup, itu tidak ada. Semangat hidup untuk bergembira, untuk hidup tidak ada. Dokter pun juga angkat tangan. Kesehatannya semakin menurun. Makanya perlu yang namanya hamba Tuhan. Ketika sudah detik-detik terakhir, saya datang, kemudian saya menguatkan. Puji Tuhan. Tuhan baik. Tuhan itu dahsyat. Ayat firman Tuhan ini bekerja sangat dahsyat. Maka daripada itu kita yang hari ini terbaring sakit, anaknya sakit, siapapun kita yang mengalami masalah, yuk jangan stresnya didahulukan. Yuk jangan beban hidupnya yang didahulukan. Kita punya Tuhan kan? Tuhan kan sang pemberi selamat. Tuhan yang juru selamat. Yang menyelamatkan setiap kehidupan kita. Dari apapun segala masalah. Kalau kita punya pegangan teguh, Tuhan pegang hidup kita. Kenapa kita harus takut? Jalani saja prosesnya, jalani saja, nikmati saja. Bukankah itu nanti bisa jadi kesaksian ketika kita nanti sembuh, setelah kita sudah selesai masalah kita, proses kehidupan kita. Aku pernah mengalami seperti ini, aku pernah mengalami sendiri. Banyak orang juga akan dikuatkan loh dengan kesaksian kita. Jadi, ayo dalam proses ini, hati kita harus bergembira. Ingat, bukan eksternal ke internal, tapi internal ke eksternal. Eksternal yang dipengaruhi oleh internal. Internalnya apa? Hati kita harus kita kendalikan, kita harus bergembira. Punya semangat, engkau pasti disembuhkan. Masalahmu akan selesai. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan yang dahsyat. Pasti bisa, pasti mampu. Tidak ada persoalan yang melebihi dari kekuatanku. Pasti bisa. Selalu katakan seperti itu. Karena Anda boleh lihat sendiri ya. Perbandingan antara hati yang gembira dengan hati yang marah, hati yang sedih, hati yang muram. Coba Anda lihat sendiri dalam kaca ya. Mungkin Anda hari ini coba Anda cari kaca ya. Terus Anda ngaca. Pertontonkan wajah Anda. Yuk coba ya.
di kaca. 1, 2, 3. Muka yang jelek. Nah, gimana muka Anda? Anda saja bisa menilai ya. Muka yang sedih. Nah, pertontonkan itu. Ya, enak nggak dilihat? Anda sendiri yang lihat aja mungkin nggak enak, apalagi Tuhan. Nah, apalagi keadaan sekitar. Gimana kita mau diberkati oleh kesembuhan, berkat Tuhan yang lainnya? Kalau wajah kita seperti itu. Coba, hati yang cemberut coba diekspresikan di wajah. Gimana? Hati yang marah coba. Jelek kan ya, jelek ya. Nggak ada indah-indahnya. Padahal kita itu cantik, ganteng ya semuanya itu. Ganteng ya, cakep ya. Coba sekarang kita ekspresikan wajah kita. Semua yang pendengar yang dewasa dan anak remaja dan pemuda. Coba ekspresikan. Hati yang gembira. Coba. Nah, senyum-senyum depan kaca. Enak nggak dilihat? Nah, itu aja mood kita sudah baik loh. Itu cuma lihat wajah. Bagaimana kerja di dalam tubuh kita. Jelas lebih baik. Kita lihat itu aja udah, aduh enak banget. Ganteng banget, keren banget. Cantik banget ya. Bagaimana kerja dalam tubuh kita? Pasti jauh lebih baik. Oke, saya akhiri firman Tuhan ini. Jadi harus punya hati yang gembira. Itu obat yang manjur buat setiap masalah kita. Buat semua masalah kita itu hati yang gembira. Obat yang paling manjur. Sekarang senyumnya mulai coba direka, ditarik-tarik. Ayo yang cemberut-cemberut, yang kusut, ya itu ya mulutnya nyonyo-nyonyo itu ya. Ayo, ya begitu, bagus. Ya, mulai gembira. Nanti kan Anda pasti doyan makan. Mulai gembira, nanti Anda mulai bisa minum. Yang sakit-sakit itu loh maksud saya. Nanti Anda mulai bisa jalan. Anda mulai bisa bangkit dari tempat tidur. Anda kembali lagi pulang dari rumah sakit. Ya, kapanpun Anda dengarkan firman Tuhan ini, Anda bisa ulang-ulang tentang hati yang gembira ini supaya bisa menguatkan Bapak Ibu Saudara, anak remaja, pemuda, karena sakit itu bukan hanya orang tua, anak remaja pemuda juga bisa mengalami ini. Anda stres dengan ulangan, stres dengan pekerjaan sekolah, jangan. Ayo diganti itu semuanya, punya hati yang gembira. Suka dengan pelajarannya, suka dengan gurunya. Ya harus dibuat gitu. Jangan ketika, aku gak suka ini. Kimia, waduh, biologi, matematika lagi. Nah, jangan responnya jangan begitu. Bukan eksternal mempengaruhi internal, enggak. Internal yang harus mempengaruhi eksternal. Anda harus suka dulu. Suka itu pilihan Anda. Yang menentukan keputusan itu Anda sendiri. Nah, jadi harus diputuskan anak remaja pemuda. Diputuskan dulu. Oh, aku harus belajar menyukai pelajaran ini. Nah, itu yang paling benar. Baru nanti muncul Anda akan jadi minat. Minat nanti lama-lama Anda jadi tawakun sendiri. Anda lama-lama jadi terbiasa menjadi fase Anda menjadi ahli. Nah, seperti itu. Oke, Tuhan memberkati semuanya. Saya mengharapkan renungan hari ini bisa menguatkan Bapak Ibu Saudara semuanya, remaja pemuda, semuanya bisa semangat, semuanya bisa sehat. Itu yang Bapak Gembala rindukan, yang saya rindukan, yang Pastor rindukan, supaya kita semuanya sehat, sehat mental, sehat fisik ya. Oke, kita satukan hati di dalam doa untuk menutup renungan pada
hari ini. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat renungan yang indah. Tuhan, Kau kembali kuatkan lagi Tuhan dalam hidup kami. Kami yang mungkin sudah drop, putus asa, kehilangan harapan, kehilangan mood, semangat kami sudah mulai kendor, lemes, loyo. Tapi hari ini kami mulai mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Kami mulai bangkit kembali Tuhan. Kami mulai punya semangat yang berkobar-kobar. Mengejar janji Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat firman yang indah ini. Terus biar ada di dalam loh hati kami. Terngiang-ngiang dalam pikiran kami. Agar kami punya pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Senyumnya dipertahankan ya, itu di kaca itu. Oke, Bapak Ibu Saudara, selamat dengarkan pagi, selamat siang yang dengarkan siang. Bisa diputar bolak-balik ya. Ini selamat sore, selamat malam bagi yang dengarkan malam, selamat subuh yang doa pagi. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, amin, shalom. Tuhan memberkati kita semuanya, GBI Malong Rawe maupun gereja-gereja lain, maupun yang mendengarkan di luar negeri. Tuhan memberkati semuanya, amin.